Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaputra Raiza dengan NIM 0509606681, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi UT Banda Aceh. Nah, pada kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 praktikum basis data, yaitu melakukan praktikum transaksi serta melakukan praktikum basis data terdistribusi. Nah, pada tahapan pertama kita sudah bisa melihat database rumah sakit yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, pada kali ini saya akan melakukan tahapan-tahapan praktikum yang mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam BMP. Sekarang kita ke routines, lalu kita create new routines. Nah, routine ini untuk membuat transaksi pertama dengan sintak commit, yaitu sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, sebagai contoh data, membuat store prosedur dengan perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Misalnya akan memasukkan data pasien dengan perintah commit terlebih dahulu. Nah, jika pada transaksi ini kita tidak memasukkan commit, maka data itu tidak tersimpan ke database. Sedangkan untuk transaksi kedua, kita akan melakukan create new routines yang transaksi untuk yang kedua. Nah, pada sintaknya kita akan menambahkan sintak commit. Dengan tersebut, data yang kita input itu akan masuk ke dalam database. Bisa dilihat data sudah masuk ke dalam database rumah sakit. Nah, pada tahapan selanjutnya itu ialah create new routine untuk transaksi ketiga, yaitu transaksi untuk rollback. Nah, pada transaksi rollback ini kita akan melakukan ataupun pernyataan rollback ini untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika suatu hal yang diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingat bahwa rollback-nya akan berpengaruh jika perintah yang kita jalankan itu belum commit. Nah, misalnya ada kita menjalankan update pada data pasien dengan melakukan perubahan nama pasien seperti yang ada pada layar. Kemudian kita akan create rutin untuk transaksi keempat, yaitu rollback serta ada perubahan data. Nah, untuk lebih jelasnya untuk rollback, maka kita perhatikan kasus pada transaksi keempat ini. Ya, misalnya kita akan melakukan perintah insert baru pada tabel pasien, lalu akan melakukan update pada pasien yang lainnya. Namun setelah perintah insert dilakukan, perintah selanjutnya adalah rollback, dan setelah itu dilakukan perubahan nama pada pasien menjadi yang kita inginkan, seperti yang ada pada layar. Nah, selanjutnya kita akan melakukan create routine untuk transaksi kelima, yaitu adalah checkpoint. Nah, pada checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan, seperti yang telah kita pelajari bahwa rollback dalam membatalkan ataupun mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya transaksi itu berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke awal, tetapi bisa dikembalikan ke posisi checkpoint terakhir, seperti yang kita kerjakan pada saat ini. Nah, lalu kita akan menambahkan tabel obat dan tabel transaksi obat seperti berikut.
Setelah menambah tabel obat dan transaksi obat, selanjutnya kita akan melakukan relasi terhadap tabel antara tabel pasien, tabel transaksi, dan tabel obat seperti yang bisa kita lihat pada layar. Namun sebelum melanjutkan praktikum, alangkah baiknya isi dulu nih kita untuk tabel obat minimal 3 data seperti berikut. Setelah semua proses kita lakukan, kemudian kita akan mencoba memasukkan sebuah data pada tabel transaksi obat. Misalnya seperti berikut. Nah, pada transaksi ini kita akan memasukkan obat amoksisilin sebanyak stoknya 5. Setelah kita menjalankan, maka database yang kita create tadi akan berkurang. Perbandingannya bisa dilihat seperti berikut. Demikian tugas 3 saya pada tugas praktikum melakukan transaksi dan praktikum basis data terdistribusi pada rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.